lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, ada Tuhanmu. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di persekutuan doa pada saat ini. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, akan lebih baik kalau kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur atas berkat-berkat yang boleh kami terima di sepanjang kehidupan kami hingga sampai saat ini. Bahkan kalau semalam Engkau memberikan kami istirahat yang nyaman, istirahat yang tenang, kami boleh menikmati malam pemberian Tuhan dengan baik. Dan pagi tadi Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru untuk kami boleh memasuki hari baru pemberian Tuhan. Kami bersyukur. Dan di pagi hari ini kami hendak bersama-sama kembali belajar memahami akan firman Tuhan sebagian. Biarlah Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dengan demikian nyatalah kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan bagi kehidupan kami. Layakkan kami semua untuk kami boleh mendengar, merenungkan, menyimpan, dan akhirnya coba melakukan. Demikian pun dengan hamba-Mu. Menyerahkan waktu ini sepenuhnya dari awal hingga sampai akhir ke dalam genggaman tangan kuasa Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Mazmur 37, baitnya yang ke-21 sampai 29. Satu bagian.
Mazmur 37 baitnya yang ke-21 sampai 29. Demikian saya bacakan. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikian pembacaan saya, dan yang berbahagia tentu kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Karena ada beberapa bagian yang akhirnya dijadikan lagu, maka saya mengambil bagian yang kedua, yaitu baitnya yang ke-25. Baitnya yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Mohon maaf sebelumnya kalau saya meralat ayat yang saya bacakan tadi, mulai ayat atau bait yang ke-21 sampai 26 ternyata, bukan 29. Mazmur 37 bait yang 21 sampai 26 ternyata. Saya mengambil ayat yang ke-25. Ya, Ibu Bapak dan Saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya apa yang tertulis dalam Mazmur 37 ini hendak saya sampaikan pada tanggal 6 Mei yang lalu. Tetapi karena ada banyak hal yang perlu dikerjakan, sehingga baru hari ini saya menyampaikannya kepada Ibu Bapak Saudara sekalian. Tidak jadi apa, karena bagaimanapun juga ulang tahun yang ke-160 belum lewat cukup lama. Ya, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan, pada tanggal 5 Mei yang lalu kita bersama-sama memperingati 160 tahun GKJ Purbalingga. Itu artinya berkat yang kita terima sepanjang 160 tahun menyertai perjalanan kehidupan kita semua. Dan pada tanggal 5 Mei yang lalu, saya mencoba untuk meminta kepada tim Campur Sari untuk memasukkan satu pujian, yaitu berkat anak cucu. Ingat ya, pada saat kita memperingati ulang tahun, kita bersama-sama diajak untuk menyanyikan berkat anak cucu, yang syairnya antara lain berbunyi, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Begitu. Lalu ada syair lagi yang mengatakan, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, gitu ya. Ya. Ibu Bapak saudara yang dikasih Tuhan, tentu ketika saya menyampaikan kepada tim Campur Sari dengan maksud dan tujuan kita mengingat bagaimana perjalanan kehidupan GKJ Purbalingga selama ini. Kalau dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, saya tidak mengajak kita semua, ayo kita masuki tahun 1866. Artinya 160 tahun yang lalu, tidak. Ayo kita masuk saja di tahun 96, ketika saya juga menjadi bagian sejarah GKJ Purbalingga.
Artinya 30 tahun yang lalu saja deh, kita maprasnya cukup panjang ya, cukup panjang. Gitu. Tetapi hendak saya ungkapkan bahwa saya menjadi saksi sejarah perjalanan kehidupan GKJ Purbalingga dari tahun 96 hingga sampai detik ini. 30 tahun. Apakah saudara-saudara juga merasakan 30 tahun yang sudah saudara jalani dan alami, merasakan berkat Tuhan bagi kehidupan GKJ Purbalingga? Itu yang selalu menjadi pertanyaan tentu saja. Kalau saya sih, karena saya menjadi saksi sejarah, sehingga saya hendak mengatakan bahwa berkat Tuhan melimpah ruah dalam kehidupan GKJ Purbalingga. Oke, dari segi fisiknya dulu. Dari tahun 1926, mapras lagi ya, bukan 1866, tetapi 1926. Ketika gereja GKJ Purbalingga dibangun dan diresmikan, ada fotonya kan beberapa waktu yang lalu dinampakkan, dimunculkan juga foto gereja kita yang lama. Begitu megahnya, begitu meriahnya. Tetapi perjalanan gedung gereja itu dari 1926 sampai dengan 1997, cukup lama. Apakah pada waktu itu berkat Tuhan tidak mengalir? Saya mengatakan tetap mengalir. Bahkan dari 1866 sampai dengan 1997 berkat Tuhan itu nyata, ada dalam kehidupan GKJ Purbalingga. Tetapi yang hendak saya katakan bahwa berkat itu tidak stagnan, tidak berhenti, tidak mandek sampai di situ saja. Karena bagaimanapun juga sejak 1997 kita menikmati gedung gereja yang baru. Maju 4 meter, mundur 5 meter. Cukup lumayan. Karena bagaimanapun juga gedung gereja yang lalu diperbaharui itu mampu menampung lebih banyak jemaat, tentu saja. Bahkan ada saya barat kan begitu. Walaupun saya sering mengatakan orang-orang yang duduk di saya barat seperti dianaktirikan. Bagaimana tidak gitu kan? Wis panas, senge cedak karo sirah, begitu. Nggak ada AC-nya kan gitu. Sehingga kok kayaknya anak tiri nih. Tetapi bukan itu esensinya. Ketika lalu saya juga mengingat bagaimana tahun 1996 itu ruangan yang ada di sebelah timur gereja begitu lengangnya. Tetapi coba sekarang kita bandingkan bagaimana perjalanan itu semakin hari semakin menunjukkan bukti bahwa Tuhan memberkati umatnya di GKJ Purbalingga. Parkir sekarang, wow, luar biasa. Menunjukkan ada keberhasilan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan orang-orang atau gereja Purbalingga. Kita merasakan bagaimana orang-orang di Purbalingga juga mensyukuri akan berkat nikmat karunia Tuhan itu. Jangan lepaskan itu. Kalau dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, lalu RAPBG-nya semakin naik, bukankah itu juga berkat Tuhan secara jasmani yang perlu dan patut untuk kita syukuri? Kan begitu tak? Artinya ketika warga jemaat itu diberkati oleh Tuhan, dia tidak lupa juga menjadi berkat bagi kehidupan gereja, bagi kehidupan pelayanan GKJ Purbalingga. Itu yang terpenting. Lalu berkat apa lagi? Berkat kesehatan. Saya berpikir orang-orang Purbalingga itu begitu tangguhnya, begitu luar biasanya, begitu kuatnya menghadapi situasi kondisi yang ada. Bagaimana tidak? Kalau di dalam keseharian warga jemaat yang 1000 itu, boleh tidak sih membanding-bandingkan? Takutnya nanti gimana gitu ya. Tapi oke lah, saya katakan saja. Kadangkala ketika saya berkunjung ke gereja yang lain, antah berantah katakanlah,
Ketika ada doa syafaat, begitu banyaknya rentetan warga jemaat yang harus didoakan karena kelemahan tubuh mereka, karena ketakberdayaan hidup mereka. Tetapi coba kita peka terhadap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Pak Rudi kan tidak semua, iya. Tetapi yang saya alami di GKJ Purbalingga selama ini, ketika saya berdoa syafaat, bukankah 1-2 orang yang mengalami sakit dan lemah tubuh? Yang pakai teken ke gereja berapa sih? Bisa kita hitung kok. Yang pakai kursi roda berapa sih ke gereja? Sampai dengan hari ini nampaknya tidak. Itu berkat kesehatan. Bagaimana dengan kekuatan? Luar biasa kekuatan warga GKJ Purbalingga. Saya tidak mengatakan bahwa karena GKJ Purbalingga aslinya ada petani sehingga mereka kuat-kuat. Tidak seperti itu. Tetapi saya hendak mengatakan 80 atau 90% kekuatan itu Tuhan berikan dalam kehidupan orang-orang di Purbalingga. Itu yang patut untuk kita syukuri, saudara. Dan itulah nampaknya apa yang diterangkan, diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 37 tadi. Kalau kita diminta untuk melihat dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah kulihat orang benar. Itu yang menjadi, yang perlu kita garis bawahi. Kenapa sih? Dari 30 tahun yang lalu, kalau saya mengatakan karena saya yang menjadi saksinya. Saya tidak mengatakan bahwa zamannya Mbah Darmadi, zamannya Mbah Asmo, zamannya Mbah Marmo, zamannya Mas Tanto, zamannya Mas Slamet, Mas Dwi tidak ada berkat. Enggak. Tetapi kan saya tidak melihat secara langsung. Sehingga apa yang saya lihat secara langsung, apa yang saya alami secara langsung, itulah yang saya saksikan pada saat ini. Gitu loh. Gitu ya. Apakah pada waktu itu orang-orang tidak benar? Benar. Hanya saja kembali saya tidak menjadi saksi. Itu yang menjadi kunci kenapa keberhasilan kita berkat Tuhan begitu melimpah ruah sehingga akhirnya mampu kita bagikan, mampu kita syukuri karena kita hidup dalam kondisi yang benar. Apakah sempurna? Yo ndak juga toyo gitu kan. Karena kita masih ada di dunia. Siapa sih yang mengatakan bahwa manusia yang hidup di dunia ini sempurna? Ndak ada sama sekali. Sama sekali ndak ada. Gitu. Tetapi ketika kita mendekati kebenaran, mendekati kesempurnaan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Menjadi poin ya. Bahkan ini menjadi jaminan bukan hanya kita, tetapi di sana dikatakan atau anak cucunya meminta-minta roti. Puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Anak cucu kita di mana-mana, di berbagai macam tempat. Atau katakanlah anak cucu orang-orang Purbalingga dimanapun Tuhan tempatkan, saya menjamin tidak pernah meminta-minta. Tetapi kebalikannya malah menjadi berkat gitu loh. Lihat aja, cari saja. Keturunane wong Purbalingga sing ning Jakarta, sing ning Semarang, sing ning Solotigo, sing ning Solo, atau di berbagai macam tempat, dia pasti mau dan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang tercatat loh ya dalam baitnya yang ke-26 itu. Dan anak cucunya menjadi berkat. Ini loh ya yang perlu kita catat, perlu kita syukuri sepanjang hidup kita. Ternyata ya, kadang-kala kita itu udah ngerasa kok. Emang iya perjalanan 30 tahun ini seperti itu. Lihat saja gitu. Dan itu tidak hanya diakui oleh orang, bukan hanya diakui oleh diri saya sendiri, tetapi orang sinode pada waktu itu datang ke Purbalingga pun pada zaman itu mengatakan hal yang sama.
Kowe ora iso niteni yo gimana perkembangan GKJ Purbalingga hingga sampai detik ini. Dia katakan seperti itu. Orang lain pun menjadi saksi kok. Oleh sebab itu ayo kita membuka mata, membuka hati, membuka pikiran, membuka kehidupan kita. Bahwa apa yang dinyatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 37 ini nyata dan terjadi dalam kehidupan kita GKJ Purbalingga. Oleh sebab itu, mari terus bersyukur atas kasih setianya. Kalau khotbahnya Masun kemarin, ayo semakin berakar, semakin bertumbuh dan semakin berbuah di dalam kasih Kristus. Jangan enggan ketika kita diperunik supaya kehidupan kita menjadi baik, supaya kehidupan kita semakin kuat, semakin berwarna di dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu, ayo semangat menjalani hari-hari panjang dan kita terus berharap bahwa pertumbuhan GKJ Purbalingga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya secara fisik. Ya, secara fisik saya mengharapkan nanti wetan gereja itu kan ada teratak yang begitu besar begitu, yang bisa menampung food court misalnya. Setiap hari Minggu tidak perlu kita langsung pergi langsung pulang, tetapi ayo ngobrol dulu sambil makan-makan di situ, jangan lupa bayar, gitu kan. Lalu nanti kalau ada pertemuan ya di situ. Sudah tidak perlu pesan-pesan teratak lagi, itu kan harapan ke depan tuh. Gitu. Sebelah barat nanti kita pugar gitu. Harapan ke depan juga. Karena berkat Tuhan luar biasa bagi kehidupan kita. Jangan pernah takut. Ketika kita berjalan pada kebenaran, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Semangat, Tuhan memberkati kita. Amin. Satu untuk kita. Mari datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Kami meyakini bahwa apa yang terjadi selama ini bukan karena gagah dan kuat kami. Bukan karena seseorang, bukan karena kelompok orang, tetapi karena Engkau peduli terhadap kami ya Tuhan. Terlebih tentu Engkau melihat apa yang ada di dalam isi hati kami. Ketika kami mencoba untuk benar di hadapan Tuhan, mencoba untuk benar saja, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Apalagi ketika kami benar-benar benar di hadapan Tuhan. Pasti berkat Tuhan sungguh luar biasa. Dan kami meyakini itu. Oleh sebab itu kami senantiasa bersyukur. Kami terus bersyukur di hadapan Tuhan. Tak henti-hentinya kami harus bersyukur Tuhan. Kalau sepanjang kehidupan gerejamu di Purbalingga Engkau lindungi, Engkau naungi, Engkau berkati, Engkau sertai. Dan kami boleh menjadi bagian dari kehidupan GKJ Purbalingga itu. Sehingga ketika apa yang diungkapkan oleh pemazmur, anak cucu kami tinggal di mana-mana pun tidak meminta-minta, tetapi malah menjadi berkat bagi gereja di mana mereka tinggal, di mana mereka berpelayanan. Sungguh kami bersyukur. Dan oleh sebab itu, kalau sampai dengan hari ini Engkau masih memberikan kekuatan kesehatan kepada kami, curahkan kesehatan kekuatan itu terus-menerus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap berharap akan kasih sayang Tuhan. Dan di tengah-tengah perimpunan kami tentu mohon berkat-Mu secara pribadi, biarlah kami memohon apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kehidupan kami. Kalau di dalam perhimpunan kami ada dosa, pelanggaran, kesalahan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan pengampunan. Dan kami juga menyadari akan keterbatasan, akan cacat celah, akan kerapuan kami, mohon pengampunan ya Tuhan. Dan inilah sahabat-sahabat kami yang kami naikkan hanya demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan bersama pada pagi hari ini. Ayo kita terus berjuang sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan di Purbalingga dan berkat Tuhan semakin nyata bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
四处漂流的子孙都必定蒙福。慈爱的上帝将贫穷变为富足，公义的上帝使人卑微也使人高贵。是。